Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafian Raffi dari kelas PM 2022E. Saya akan membuat narasi tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa. Pertama-tama, sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu atau Melayu. Setelah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1928, saat diselenggarakan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda. Pelarangan ini mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu, pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan, yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Yang kedua, prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Penggunaan bahasa dipengaruhi oleh perangkat teknologi modern sehingga membuat bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang up to date. Bahasa Indonesia pada masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bahasa Indonesia. Alangkah baiknya perkembangan bahasa Indonesia diikuti pula dengan pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tetap terpelihara hingga generasi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.